Ya intinya dua ulama ini yang menjelaskan secara detail sedetail-detailnya mengenai bahwa Sayyidina Hasan Al-Basri itu memang benar-benar bertemu dengan Sayyidina Ali. Kejadian apa? Ya karena ketika Hasan Al-Basri ini memang dulunya beliau disusui oleh salah seorang istri dari Rasulullah SAW, kalau nggak salah Ummu Habibah itu. Nah kemudian setelah gede, ya jadi Hasan Al-Basri ini anak dari seorang budak, Hasan bin Abdul Hasan Yasar kalau nggak salah namanya itu. Kemudian gede, setelah gede datang ke Madinah di masa Sayyidina Utsman. Di masa Sayyidina Utsman ketika menjadi khalifah, kan tetap sholat jamaahnya itu di masjid aja, di Masjid Nabawi. Nah beliau setiap jamaah pasti menghadiri, setiap sholat fardu, jamaah sholat fardu pasti beliau itu menghadiri. Itu begitu juga dengan Sayyidina Ali. Ya otomatis itu merupakan salah satu dalil terkuat bahwasannya Hasan Al-Basri itu bertemu dengan Sayyidina Ali. Boro-boro dengan Sayyidina Ali, dengan Sayyidina Utsman saja beliau sampai tahunan sholat jamaah dengan beliau. Sehingga di situ bisa dipastikan bahwa Sayyidina Hasan Al-Basri itu memang benar-benar bertemu dengan Sayyidina Ali dan ditalkin dzikir oleh Sayyidina Ali. Sehingga hal inilah yang memperkuat bagi kalangan para ahli tasawuf mengenai sanad mereka tentang ketersambungan sanad atau silsilah thariqah dari guru-guru mereka bersambung kepada Sayyidina Hasan Al-Basri, kepada Sayyidina Ali, kepada Rasulullah SAW, yaitu mengenai hadis tentang talqin dzikir la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billah. Inna wa ta'allum ta'lim nafal intifadha wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhihi wa qurbi thabi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullahu taala. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada aliful kitab, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, khususon ila ruhi abina Latina walakum sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini langsung halaman ke-16 ya Ustaz ya. Soalnya pembahasan akidah rada jelimet ya. Setengah hotel doang. Ke-16 sanadul qaut ya. Halaman ke-16 nya. Qala al-musannif Syekh Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullahu taala fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah fi bayani qawaidis sufiyah fi ma'rifati qawaidis sufiyah ila anqal bayanu sanadil qaumi fi talqinihim adzikra. Utawi ke kubab mertelaaken sanate kaum fi talqinihim ing dalam talqine kaum adzikra ing dzikir. Wa amma bayanu mustanadil qaumi lan anapun utawi pertela atau pertelaaken sanate kaum fi talqinihim ing dalam talqine kaum kalimat la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah lil muridina kedua pira-pira murid. Wa bayani maqala wa bayanu maqala lan pertelaaken barang qala kang ucap sapa al asyakhu pira-pira guru fi adabi dzikri ing dalam pira-pira adab dzikir. Wa bayanu izzati talqini lan pertelaaken kemuliaan talqin. Wa bayanu fawaida lan pertelaaken pira-pira faidah tata'allaqu kang gumantung apa fawaid bi dzikri kelawan dzikir. Fa'lam mongko warwas sapa sira rahimakallahu annahu ing tam setuhune kelakuan waroda warid
apa talqinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa talqine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi maring pira-pira sahabate Nabi. Kalimat la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah jamaatan kelawan jamaah, wa furada lan kelawan ijen-ijen, wa tasalsalat lan dadi bersambung apa silsilah fi kullin min kullin saking saben-saben minhum saking ashab di jamaatin maring golongan mati soli sanadihim ing dalam sartane sambunge sanate kaum. Farwa mongko ngriwayataken sapa Imam Ahmad wal Bazzar lan Imam Bazzar wa Tabarani lan Imam Tabarani wa ghairuhum dan saliyane Imam Ahmad, Bazzar lan Tabarani bi isnadin hasanin kelawan sanad kang bagus. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam temen sedune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa rasul. Yauman ing dalam siji dina iku mustami'an iku kang kumpul ma ashabihi ing dalam pira-pira sahabate Rasul. Faqala mongko ngucap sapa Rasul hal ana taufikum iku tetep ing dalam sira kabeh gharibun utawa kang asing yakni negesi sapa Rasul ahlul kitabi ing ahlu kitab. Qalu padha ngucap sapa sahabat la ya Rasulullah ora duh Rasulullah. Fa amara mongko merintahaken sapa Rasul bi ghalqil babi kelawan nutup lawang. Wa qala lan ngucap sapa Rasul irfa'u padha ngangkat sapa sira kabeh aidiyakum ing pira-pira tangan sira kabeh. Wa qulu lan ngucap sapa sira kabeh la ilaha illallah ing ucapan la ilaha illallah. Qala Shaddadun Ibnu Ausin ngucap sapa sahabat Shaddad bin Aus. Farafa'na mongko ngangkat sapa kita aidiyana ing pira-pira tangan kita saatan ing dalam siji waktu wa qulna dan ucap sapa kita la ilaha illallah ucapan la ilaha illallah. Summa qala Rasulullah mongko nuli ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma doa Allah innaka temestune panjenengan iku ba'atsani iku ngutus sapa panjenengan ing ingsun bihadhil kalimati kelawan iki kalimat wa amartani lan perintah sapa ingsun ing iki ing ingsun biha kelawan iki kalimat wa atani lan ngejanjiaken sapa panjenengan ing ingsun alaiha ing atase iki kalimat al jannata ing swarga wa innaka lan tamnastune sira iku la tukhlifu iku ora nulayani sapa sira al mi'ada ing perjanjian. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mongko nuli dawuh sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ala iling-iling sapa sira kabeh absyiru padha gawe kabar gembira sapa sira kabeh fa innallaha ta'ala maka temestune Allah taala ikut qad ghafara teman-teman ngampuni sapa Allah lakum kedue sira kabeh. Fahada mongko taiki iku dalilul asyakh iku dalile pira-pira masyayikh fi talqinihim ing dalam talqin masyayikh al-dzikra ing dzikir li jama'atin maring jamaah ma'an ing dalam bebarengan. Amma dalilu talqinihim anapun utawi dalile talqine kaum al-dzikra ing dzikir furada kelawan ijen-ijen falam arahu mongko ora ningali sapa ingsun ing dalil fi syai'in ing dalam suji-wiji min kutubil muhadditsin saking pira-pira kitab pira-pira ahli hadis alati talatu kang mutalaah sapa ingsun alaiha ing atase kutubul muhadditsin walakin tetapi ne rawang riwayataken sapa Sayyidi Yusuf al-Ajami Syekhus silsilati gurune silsilah fi risalatihi dalam risalah Syekh Yusuf al-Ajami bisanadihi kelawan sanad Syekh Yusuf al-Ajami al-muttasil kang sambung an Ali bin Abi Thalib saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah duh Rasulullah dullani moga-moga nuduhaken sapa panjenengan ing ingsun ala aqrabit turuki ing atase paling parek-pareke pira-pira jalan ilallahi azza wa jalla maring Allah azza wa jalla wa ashaliha dan paling gampang-gampangnya turuk alal ibadi yang atase pira-pira hamba wa afdhaliha lan paling utama-utamane turuk indallahi ta'ala yang dalam sisi Allah ta'ala. Faqala Rasulullah mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ali duh Ali alaika bi mudawamati zikrillah alaika wajib ing atase sira bi mudawamati zikrillah ya azza wa jalla kelawan ngedawamaken zikir Allah azza wa jalla sirran kelawan pelan wa jahran lan kelawan keras. Faqala Aliyun faqala mongko dawuh sapa ngucap sapa Aliyun radhiyallahu anhu Sayyidina Ali kullun nasi utawi kabeh manungsa iku zakiruna iku padha zikir ya Rasulullah duh Rasulullah wa inna malan angin pasti uridu karep sapa ingsun
anta khusani yang nyentong khususaken sapa panjenengan ing ingsun bisain kelawan suwiji-wiji. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya mah ya Ali, mah menang sapa sira ya Ali wa Ali. Afdalu ma qultu utai paling utama-utamane barang qultu kang ucap sapa ingsun ana iya ingsun. Wa nabiyuna lan pira-pira nabi min qabli ing dalem sadurung ingsun la ilaha illallah iku ucapan la ilaha illallah. Kalau anas samawati sab'a lan lamun temen setuhune pira-pira langit as-sab'a kang pitu wal aradina sab'a lan pira-pira bumi as-sab'a kang pitu fi kaffatin ing dalem siji epe-epe. Wala ilaha illallah lan utawi kalimat la ilaha illallah iku fi kaffatin ing dalem siji ing dalem epe-epe kang oneh lara jahat yakti punggul apa la ilaha illallah apa la ilaha illallah ucapan atau kalimat la ilaha illallah. Qultu ngucap sapa ingsun wa asyhadu lan dadi syahid muwataken li hadal hadits maring iki hadis. Apa ma hadis rawahu kang riwayataken ing ma sapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban wal Hakim lan Imam Hakim wa ghairuhu lan saliyane Ibnu Hibban lan Hakim. Marfu'an hali marfu' anna Musa alaihi salatu wassalam tabnustuhni Musa alaihi salatu wassalam qala iku dawuh sapa Musa ya Rabb duh pangeran ingsun alimni mugi-mugi ngajari sapa panjenengan ing ingsun sayan ing suwi-wiji azkuruka kang zikir sapa ingsun ing panjenengan bihi kelawan syai wa adu kalan doa sapa ingsun ing panjenengan bihi kelawan syai. Qala dawuh sapa Allah ya Musa duh Musa kul ngucap sapa sira la ilaha illallah ing ucapan la ilaha illallah. Qala ya Rabbi qala ngucap sapa Musa ya Rabbi duh pangeran ingsun kullu ibadika utai sekabe pira-pira hamba sira iku yaquluna padha ngucap sapa ibadu ka hadza ucapan iki. Qala dawuh sapa Allah kul ngucap sapa sira ya Musa la ilaha illallah yang ucapan la ilaha illallah. Qala ya Rabb duh pangeran ingsun innama ing pestine uridu karep sapa ingsun sayan ing suwi-wiji takhusuni kang khususaken sapa panjenengan ing ingsun bihi kelawan syai. Qala ya Musa lo annas samawati sab'a Musa lamun temen setuhune pira-pira langit asab akang pitu wal aradina lan pira-pira bumi asab akang pitu fi kaffatin ing dalam siji epe-epe wala ilaha illallah lan ucapan la ilaha illallah fi kaffatin ing dalam epe-epe kang muneh malat mongko condong bihim kelawan as-samawati sab'a wal araduna sab'a apa la ilaha illallah ucapan la ilaha illallah. Wa huwa lan hale utawi iki hadis Nabi Musa iku nadhiru suali aliyin iku nyepadani pertanyaan Sayyidina Ali li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ala hadin yang atas batasan sawain kang podo. Afal hadits lan yang dalam hadis anna Rasulullah kaman setune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa Rasul ya Ali Ali la taqumu araju menang apa as-saatu dina kiamat wa ala wajhil ardi lan ing atase wajahe bumi man utawi wong yaqulu kang ucap sapa man Allahu ing ucapan Allah. Qala Sayyidi Yusuf qala ngucap sapa Sayyidi Yusuf tuan ingsun Syekh Yusuf Al-Ajami. Tsumma inna aliyan mongko temen setuhune Sayyidina Ali radhiyallahu anhu iku talaban nyuprih sapa Sayyidina Ali at-talqin ing talqin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa faqala mongko ucap sapa Sayyidina Ali kaifa halika ya fa adkuru dzikir sapa ingsun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mongko dawuh sapa Rasulullah aghmid ainaik aghmid menjemaken apa meremaken sapa sira ainaika ing mripat loro sira wasma lan krungaken sapa sira mini saking ingsun salah samaratin kelawan telu pura-pura ambalan. Sumakul anta mongko nuli-nuli ngucap sapa sira anta ya sira la ilaha illallah yang ucapan la ilaha illallah salah samaratin telu pura-pura ambalan. Terus mana tadi? Wa ana asma'u lan hale utawi ingsun niku krungu. Wa ana lan hale utawi ingsun niku asma'u krungu sapa ingsun. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dawuh kata ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa marratin kelawan telu pura-pura amalan la ilaha illallah la ilaha illallah ing ucapan la ilaha illallah. Mughmidun ainaihi hale meremaken pripat lorone Rasul rafi'an hale ngangkat sautahu ing suarane Rasul. Wa Aliyun dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu iku yasma iku ngrungokaken sapa Sayyidina Ali. Tsumma qala Ali radhiyallahu anhu mongko nuli ngucap sapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu la ilaha illallah yang ucapan la ilaha illallah
salasa marratin kalawan telu pira-pira ambalan mugmidon ainaihi mugmidon hale meremahkan ainaihi ing mripat loro ni Sayyidina Ali rafi'an hale ngangkat sautahu ing suarane Sayyidina Ali wan Nabi sallallahu alaihi wasallam utai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yasmau krungu sapa Sayyidina Ali sapa Rasulullah. Kultu ngucap sapa ingsun Syabdul Wahab Asy-Sya'rani walam ajid lan ora nemu sapa ingsun hadhil kaifiyat yang iki tata cara allati 'allamaha kang ajaraken sapa Rasul ing kaifiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali yen paring Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu fi syai'in ing dalam suji-uji minal usuli saking pira-pira pondasi-pondasi hadis, kitab-kitab hadis masnya wallahu a'lam. Jadi dalam bab ini Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah itu menjelaskan tentang dalil dari thariqah, karena seperti yang akan dijelaskan oleh musannif nanti di penjelasan yang ke depan. Jadi thariqah itu umdatut thariq az-dzikru, dzikrullah. Pondasi dari thariqah itu adalah zikir kepada Allah, dan zikirnya itu kalau enggak la ilaha illallah ya Allah Allah. Nanti akan dijelaskan depannya. Nah, kemudian untuk menjelaskan dalil orang-orang yang berthariqah itu bagaimana, apakah ada hadisnya atau tidak. Tuh. Nah, di sini akan dijelaskan. Nah, makanya di sini oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala pada hadis mengenai talqin dzikirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat-sahabatnya itu ada dua macam. Yang pertama talqin dzikir secara jamaah, artinya yang ditalqin dzikir itu langsung banyakkan 10 orang, itu 5 orang, kebanyakan lah. Terus yang model yang kedua itu adalah talqin dzikir tapi sendiri, itu. Nah, kalau menurut Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu yang hadis yang sahih mengenai zikir secara jamaah, artinya talqin zikir yang ditalqinkan itu banyak orang, itu ada hadisnya, dan hadisnya sanadnya hasan, nanti akan kita bacakan. Tapi kalau hadis talqin zikirnya Rasulullah kepada sahabatnya tetapi satu orang saja, nah itu yang menjadi pro kontra di antara para ulama ahli hadis. Nah, di sini akan dijelaskan gimana kalau yang pertama fa'lam rahimakallahu annahu warada talqinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi kalimat la ilaha illallah jama'atan wa furada. Nah, ketahuilah bahwasanya sudah ada datang hadis talqinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat-sahabatnya mentalqinkan dzikir kalimat la ilaha illallah ada dua macam, jamaatan wa furoda, secara rame-rame, ada yang secara sendiri-sendiri. Nah, kemudian wa tasalsalatis silsilatu min kullin minhum li jama'atin ma'attisari sanatihim. Terus silsilah sanad, ya, silsilah sanad talqin dzikir dari generasi musannif di abad ke-10 Hijriah sampai kepada Rasul itu pun banyak, dan sanadnya nyambung kepada para sahabat-sahabat yang ditalqinkan dzikir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seperti dzikir misalnya sanadnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini bersambungnya itu kepada Sayyidina Ali, ya. Nah, kalau yang untuk Naqsyabandiyah itu sanad dzikirnya silsilah thariqahnya itu bersambung kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bersambung kepada Rasulullah. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain pun ada banyak versinya, dan itu banyak gitu. Sehingga dari sini penjelasannya adalah kalau talqin dzikir secara jamaah itu sudah jelas banyak hadisnya, dan hadisnya itu sahih atau seenggaknya hasan lah menurut riwayat para ulama ahlu hadis. Nah, makanya di sini pertama kali hadis yang disampaikan, yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu adalah hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bazzar, Imam Tabarani, dan juga yang lainnya dengan sanad yang hasan, bahwa
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman mujtami'an ma'a ashabihi. Pada suatu hari Rasulullah kumpul dengan sahabatnya. Ya kumpul-kumpul biasa. Dan kumpul dengan para sahabatnya, khususnya ini di masjid mungkinan besar itu. Berkumpul dengan para sahabatnya, terus Rasulullah bertanya ke sahabatnya, hal fikum gharibun? Di sini ada orang asing kah? Ya maksudnya ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Ahlul kitab ya orang Yahudi atau orang Nasrani. Di mana dulunya mereka itu adalah pengikut-pengikut dari Nabi Musa atau Nabi Isa yang memegang kitab Taurat atau yang memegang kitab Injil. Nah, kata para sahabat, enggak, lah ya Rasulullah, enggak ada di sini, enggak ada ahlul kitab, semuanya orang Islam. Nah, maka Rasul fa'amara bighalqil bab. Rasulullah memerintahkan untuk menutup pintu. Nah, setelah itu waqala irfa'u aydiyakum wa qulu la ilaha illallah. Udah, sekarang kalian angkat tangan kalian semuanya gini dan ucapkan la ilaha illallah. Ditalkin dikirlah di waktu itu. Dan salah satu dari sahabat yang berkumpul di sana yaitu Shaddad bin Aus adalah seorang sahabat dari kalangan Ansor. Beliau mengatakan farafana aydiyana sa'atan, terus kami angkatlah tangan sesaat dalam beberapa waktu dan kami mengucapkan la ilaha illallah begitu. Tsumma qala Rasulullah, setelah mengangkat tangan dan mengucapkan la ilaha illallah, Rasulullah pun mengatakan Allahumma, berdoalah Rasulullah itu, ya Allah, innaka ba'atsani bihadhil kalimah, sesungguhnya engkau itu mengutus diriku dengan kalimat ini. Berarti tujuan utama dari pengutusan Rasulullah SAW itu adalah apa? Membawa kalimat la ilaha illallah. Tujuan pertama itu. Berarti ya tentang tauhid gitu kan. Tentang tauhid. Wa amartani biha, dan engkau, kata Nabi Muhammad, dan engkau telah memerintahkanku untuk membawa kalimat ini. Memerintahkanku untuk membawa kalimat ini untuk disampaikan kepada semua orang. Nah, itu islamisasi lah bahasa kerennya itu. Terus wa wa'adtani 'alaihal jannah, dan engkau menjanjikan kepada diriku bagi siapapun yang memegang la ilaha illallah maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Wa innaka la tukhliful mi'ad, dan sungguhnya engkau itu, Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Nah, setelah itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya, ala absyiru, ketahuilah kalian para sahabat-sahabatku, sebarkanlah berita baik ini, karena fa innallaha ta'ala qad ghafara lakum, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, berarti dalil yang pertama yaitu yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bazzar, Imam Tabarani dengan sanad yang hasan, itu adalah dalil talqin dzikir la ilaha illallah dari Rasulullah SAW kepada para sahabat-sahabatnya secara rame-rame, gitu, secara jamaah, secara rame-rame. Itu, dan Allah Ta'ala sudah menjamin bagi orang-orang yang sudah ditalqin dzikir la ilaha illallah akan masuk surga, gitu. Tapi ya kemarin kan, kemarin dikaitkan dengan kemarin di mana ditalqinkan dzikir itu dari siapa, kan gitu. Karena pada masa Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu masih atau sudah mulai bermunculan orang-orang yang mengangkat dirinya sendiri sebagai guru thariqah, ya kan? Dan orang yang seperti itu sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani, man jalasa lil masyakhati bi ghairi idznin min syaikhihi dhalla wa adalla. Kalau gurunya itu tidak mendapatkan izin dari gurunya dan kemudian dia itu mentalqinkan zikir kepada murid-muridnya, maka guru tersebut sifatnya adalah orang yang sesat dan orang yang menyesatkan. Kenapa? Ya karena dia kan belum usul. Dia belum usul ke Allah Ta'ala, gimana dia bisa mengajak orang lain untuk usul ke Allah Ta'ala? Itu susah lah. Ibarat orang yang belum pernah ke Serang, ujuk-ujuk dia ngajak orang lain untuk pergi ke Serang, gambar kan? Nah,
namanya gambar. Oke, itu dalil yang pertama mengenai talqin dzikir. Nah, kemudian pada bagian yang kedua yaitu talqin dzikir, tapi yang ditalqinkan itu adalah masing-masing atau satu orang. Nah, kata beliau, falam arahu fi syai'in min kutubil muhadditsin allati tala'tu 'alaiha. Kalau talqin dzikir secara individual, satu orang, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, beliau belum menemukan sedikit pun dalil dari kitab-kitab hadis yang beliau telaah, yang beliau baca. Nah, tetapi oleh salah seorang ulama ahli silsilah. Jadi kalau di hadis itu ada hadis yang namanya hadis musalsal. Itu ada itu. Hadis musalsal artinya hadis yang diriwayatkan dengan silsilah misal musalsal bil an dari an. Jadi misalnya dari Syekh Yusuf Al-Ajami, dari guru an, dari gurunya terus sambung kepada Rasulullah. Itu namanya hadis musalsal. Itu udah pernah kita bahas itu di ilmu shalah hadis yang ngaji. Dulu pernah dibahas. Oke. Jadi di siapa namanya Syekh Yusuf Al-Ajami, Syekh Silsilah, di dalam risalahnya mengenai hadis musalsal itu tentang thariqah. Di situ dijelaskan bahwa ada satu hadis yang bersambung dari masa beliau Syekh Yusuf Al-Ajami kepada Sayyidina Ali dengan sanadnya yang bersambung kepada Sayyidina Ali, yang redaksinya adalah qala qultu ya Rasulullah. Pernah pada suatu hari Sayyidina Ali berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala aqrabit turuqi ilallah, tunjukkanlah kepadaku paling dekat-dekatnya jalan menuju Allah Ta'ala, wa ashaliha alal ibad, jalan yang paling mudah kepada hamba-hamba Allah Ta'ala, wa afdaliha indallahi Ta'ala, dan jalan yang paling utama. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, ya Ali, alaika bimudawamati dzikrillahi azza wa jalla sirran wa jahran. Wahai Ali, kau wajib untuk mendawamkan zikir kepada Allah Ta'ala secara sir, pelan-pelan dalam hati, wajaran atau dengan suara yang keras. Dengan suara yang keras. Faqala Aliun, kemudian Sayyidina Ali berkata lagi, kullun nasi dzakiruna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, semua orang berzikir. Lantas apa yang khusus untuk diriku, pemberian darimu kepadaku yang khusus itu apa? Enggak ada. Inna mauridu anta khussani bi syai', sementara saya ingin pemberian yang khusus dari engkau kepadaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mah ya Ali. Dah, kamu diam dulu Sayyidina, wahai Ali. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Karena sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan dan sebaik-baik ucapan yang diucapkan oleh para nabi-nabi sebelumku, semua nabi sebelumku, adalah ucapan la ilaha illallah. Tuh kan, berarti la ilaha illallah adalah apa namanya? Zikir yang paling utama. Ini menurut apa namanya? Hadis ini ya, hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Yusuf Al-Ajami dalam hadis musalsalnya. Bahkan lebih dari itu, walau anna samawati sab'a wal aradina sab'a fi kaffatin. Bahkan seandainya jika semua langit dengan 7 lapisannya, dengan 7 tingkatannya, wal aradina sab'a, dan bumi dengan 7 lapisannya, fi kaffatin, dalam satu telapak tangan. Wala ilaha illallah, sementara ucapan la ilaha illallah di telapak tangan yang lain. Atau kalau di timbangan itu ya, timbangan kan, kalau timbangan zaman dulu kan ada itu tuh, piringan teh, piringan. Kan ada rantainya tuh ke atas, piringan ini dan piringan ini. Nah, kalau dibandingkan nih antara keutamaan langit dengan 7 tingkatannya dan bumi dengan 7 lapisannya, itu dibandingkan dengan ucapan la ilaha illallah, tetap yang lebih berat timbangannya itu adalah la ilaha illallah. Gitu. Itu menurut keterangan hadis ini. Cuman kan dalam hadis ini, di situ tidak ada katakanlah tata cara
talqin dzikir secara khusus dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Rasulullah hanya menjelaskan bahwa yang paling utama itu adalah dzikir la ilaha illallah doang. Nah, makanya wajar tadi Sayyidina Syekh Abdullah Asy'arani menjelaskan bahwa untuk talqin dzikir secara individual itu nggak ada di kitab-kitabnya ahli hadis. Nah, cuman tadi hadis ini, hadis yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Ajam itu ternyata memiliki penguat dari hadis yang lain dengan isi yang sama tapi redaksi yang berbeda, yaitu wa yashhadu li hadzal haditsi marwahu Ibnu Hibban wal Hakim wa ghairuhu marfu'an. Dan hadis ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, salah seorang ulama hadis, di dalam sahihnya, dan Imam Hakim dalam Mustadraknya, dan ulama-ulama yang lain. Dan hadis itu adalah hadis yang marfu, yaitu dinisbatkan kepada Rasulullah. Artinya ucapan ini adalah ucapan Rasulullah. Anna Musa alaihi salatu wassalam, isinya Anna Musa alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam qala, itu berkata, ya Rabbi alimni syai'an adzkuraka bihi wa ad'uka bih. Ini kisahnya mirip dengan kisahnya Sayyidina Ali nanti. Kata Musa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ajarilah aku sesuatu yang dengan sesuatu ini aku bisa berzikir kepadamu dan aku bisa berdoa kepadamu. Kan? Qala, maka kata Allah, qala ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Terus kata Allah, kata Musa, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Allah, semua hamba itu mengucapkan kalimat yang sama. Terus apa yang khusus ini? Apa yang khusus dari pemberian kepadaku? Tetap kata Allah Ta'ala, qul la ilaha illallah. Ngomong aja, ucapkan saja la ilaha illallah. Qala ya Rabb, innama uridu syai'an an takhussani bihi. Kata Allah, ya Allah, sungguhnya aku itu ingin sesuatu yang khusus darimu. Tetap kata Allah Ta'ala, ya Musa law anna samawati sab'a wal ardina sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihim la ilaha illallah. Sama dengan tadi ketika 7 langit atau langit dengan 7 tingkatannya dan bumi dengan 7 lapisannya dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah, maka tetap yang lebih berat dalam timbangan Allah Ta'ala itu adalah ucapan la ilaha illallah. Dan ini wa huwa nadiru su'ali aliyin di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadits sawa. Dan ini mirip dengan permintaan atau permohonan Sayyidina Ali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama persis ini. Itu sehingga hal inilah yang menjadi syahid atau penguat dari hadis yang disebutkan oleh Imam Syekh Yusuf Al-Ajam dalam kitab risalahnya tadi. Nah, wa fil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Ali la taqumus sa'a. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga menyebutkan ya Ali la taqumus sa'atu, di mana hari kiamat itu tidak akan terjadi sementara di muka bumi ini ada orang yang mengucapkan Allah Allah. Itu orang yang berzikir kan. Ketika di muka bumi ini masih ada orang yang berzikir, maka hari kiamat ulah waka. Hari kiamat gak akan terjadi ketika di muka bumi ini masih ada orang yang berzikir. Qala Sayyidi Yusuf, kemudian Syekh Yusuf Al-Ajami mengatakan tsumma inna Aliyan radhiyallahu taala anhu talabat talqin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Sayyidina Ali itu mendapatkan penjelasan, mendapatkan keterangan dari Rasulullah bahwa amal yang terbaik, cara yang terbaik untuk menuju Allah Subhanahu wa taala itu adalah dzikir la ilaha illallah, maka Sayyidina Ali itu meminta ditalkin oleh Rasulullah. Makanya beliau bertanya kepada Rasul, "Kaifa adzkur?" Dzikir saya itu bagaimana ya Rasulullah? Maka kata Rasul, "Aghmid ainaik." Tutuplah kedua matamu. Wasma' minni salasa marrat, dengarkanlah dariku 3 kali. Kemudian qul anta, ucapkanlah la ilaha illallah 3 kali. Wa ana asma', dan Rasulullah mendengar. Qala Rasulullah, maka Rasulullah pun melakukan hal itu. Artinya
gurunya. Mengucapkan zikir terlebih dahulu, la ilaha illallah, kemudian didengarkan oleh murid. Setelah itu murid membaca la ilaha illallah 3 kali, kemudian didengarkan oleh gurunya, gitu ya. Dan itulah tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Sayyidina Ali dalam membaca zikir, dan bacaannya itu dengan suara yang keras, ya kan? Rafi'an sautahu, dengan suara yang keras. Qultu walam ajid hadhil kaifiyah. Ini udah belum tadi tuh? Coret. Qultu walam ajid hadhil kaifiyah. Udah belum tadi? Dicoret. Udah. Nah, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, saya belum menemukan tata cara ini. Tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali di salah satu kitab hadis. Nggak ada, meskipun satu nggak ada itu, nggak ada tata cara yang seperti itu. Cuman ini kan sebagai penguat, sih, sebagai penguat mengenai talqin dzikirnya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali secara khusus. Konon, karti itu, bener sih. Tenang, masih 20 menit kan ya, sejam mah. Lanjut ya. Qala Sayyidi Yusuf al-Ajami qala ngendika sapa Sayyidi Yusuf tuan ingsun Yusuf al-Ajami rahimahullah, wa innama lan angin pestine amara perintahkan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwalqil babi kelawan nutup lawang. Lama arada terkala nikarep sapa Rasul an yulakina ing yen nalkin sapa Rasulullah jamaatan ing jamaah min ashabi saking pira-pira sahabat Nabi. Kama taqaddama kama kadene barang taqaddama kang musdingin apa ma. Waqala lan dawu sapa Rasul hal fiku. Ana ta iku tetep ing dalem sira kabeh gharibun utawi wong asing. Yakni negesi sapa Rasul ahlul kitab ing ahlu kitab. Diyunabbiha supaya ngeling-elingi sapa Rasul ala anna tariqal qaumi ing atase temustuhune tariqah kaum sufi kumabniyatun iku den bangun ala satri yang atase tertutupan bikhilafi syariatul mutahharati kalawan nulayani syariat al mutahharati kang disuciaken wala yang bagi mongko ora pantes li ahadin kedua yang suci min ahli tariqi saking ahli tariqah an yatakallam apa yen to omongan sapa ahli tariq bil haqiqati kalawan hakikat indaman yang dalam sandingi wong la yu'minu kang orang ngeimani sapa man biha kelawan hakikat khaufan krana wedi ayun kiraha ing yen tong ingkari sapa man la yu'minu biha ing hakikat fayuqad sehingga dibendu sapa man la yu'minu biha. Kultu ngucap sapa ingsun Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani wa min hunalan ing dalam iki panggonan angkara ngingkari sapa ba'dul muhaddisin sebagian ahli hadis Kaunal Hasanil Basri ing keananane Sayyidina Hasan al-Basri talaqona oleh talqin sapa Hasan al-Basri kalimat la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah min aliyin saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu li izzati subuti zalika krana jarange tetepe mengkono talaqun kalimat la ilaha illallah min tariqin saking jalan saking sanad masyhuratin kang masyhur bale angkara ngingkari sapa badum sebagian ulama ijtima al Hasan al Basri yang kumpule Hasan al Basri bi Ali bin Abi Thalib kelawan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fadlan luweh an akhdihi saking alape Hasan al Basri anhu saking Ali at-tariqah ing tariqah wal hakulan utawi kebenaran annahu ing temstuhne Sayyidina Ali Hasan al Basri iku ijtama'a iku kumpul sapa Hasan al Basri bihi kelawan Sayyidina Ali walaqanahu lan kenalkin sapa Sayyidina Ali ing Hasan al-Basri al-dzikra ing dzikir wal basahu lan nganggoaken sapa Sayyidina Ali Hasan al-Basri al-firqata ing firqah wa rawalan riwayataken sapa al-Hafidz Ibnu Hajar wa tilmidhuhu lan murite al-Hafidz Ibnu Hajar al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti rupane al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullahu taala wa qala ucap sapa Ibnu Hajar lan Suyuti inna isnadahu tamstuhuni sanate iki hadis iku sahihun sahih
wa rijaluhu lan utawi rijale hadis iku thiqatun iku thiqah. Annal Hasan al-Basri tamun setuhne Hasan al-Basri kana iku ana sapa Hasan Basri ku yaqulu ngucap sapa Hasan Basri sami tu krungu sapa ingsun aliyan ing Sayyidina Ali karamallahu wajha yaqulu radhiyallahu anhu yaqulu ucap sapa Sayyidina Ali qala Rasulullah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umati utai umat ingsun iku kalmatori iku kaya dene hujan la yudra ora den kawruhi apa awaluhu apa awale umati atau awale mator khairun la yudra awaluhu la yudra ora den kawruhi awalahu ing dalam awale mator apa khairun kebagusan am akhirahu utawa akhire udan nuhuna. Wa fi riwayatin ukhra lan ing dalam riwayat kang ana Al Hasan Basri saking Hasan Basri qala dawu sapa ngucap sapa Hasan Basri sami itu krungu sapa ingsun alian ing Sayyidina Ali bil Madinah ing dalam Madinah. Pokok samialan teman-teman krungu sapa Hasan Basri sautan ing suara faqala mongko ngucap sapa Ali mahada mai ko apa hada utawi kejadian. Faqala mongko ngucap sapa sahabat putila Utsman bin Affan putila den bunuh sapa Utsman bin Affan sapa Sayyidina Utsman bin Affan. Faqala mongko ngucap sapa Sayyidina Ali Allahumma doa Allah ini temen setuhne ingsun iku asyaduka nyeksani sapa ingsun ing panjenengan ani temen setuhne ingsun iku lam ardo ora rido sapa ingsun walam umalik malik teh. Nah setuju gitu. Kalau malah itu malah orang bantu walam umalik lan ora ngebantu sapa ingsun walam usaha. Oke. Fi musnadil Hafidz Ibnu Mubdi dan ing dalam musnad Al-Hafidz Ibnu Mubdi Al Hasan Basri Sayyidina Hasan Al-Basri qala ucap sapa Hasan Basri safahtu aliyan safahtu musafahah sapa ingsun Ali bin Abi Thalib ing Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala Al-Jalalus Suyuti qala ngendika sapa Al-Jalalus Suyuti Imam Jalaluddin As-Suyuti faqat tabata mongko teman-teman tetep indi ing dalam sandinge ingsun indi ing dalam sandinge ingsun wa inda jamaatin ing dalam sandinge golongan minal huffati saking pira-pira al-huffat para ahli hadis thubut riwayatil Hasani thubutu riwayatil Hasani tetap riwayat Sayyidina Hasan Al-Basri an Ali bin Abi Thalib saking Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala Al-Jalalus Suyuti qala dawu sapa Al-Jalalus Suyuti Jalaluddin As-Suyuti wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono qaul Jalalus Suyuti hiya utawi hiya ibaratu hiya ya ibarah iku ibaratu syekhina iku ungkapan guru kita Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani qala ucap sapa Al-Jalalus Suyuti wa yu'ayyidu hada wa yu'ayyidu lan mengatakan hada yang iki ungkapan itu bertemunya Sayyidina Hasan Basri dengan Sayyidina Ali wujuhun apa pira-pira wajah al-awwalu kang pertama annal musbata temen setuhune perkara kang musbat tetep iku muqaddamun den denginaken ala nafi yang atas kang nafiaken. Pesan itu kang kapindo anal hafid temen setuhune al hafid Ibnu Hajar iku zakaro nyebut sapa al hafid Ibnu Hajar anal Hasan Al-Basri yang temen setuhune Hasan Al-Basri kana ana sapa Hasan Basri iku yusolli salat sapa Hasan Basri khalfa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ing dalam samburine Utsman bin Affan. Falamma qutila mungkatat kalian pateni sapa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yusolli salat sapa Hasan Basri khalfa Aliyin
yang dalam samburini Sayyidina Ali radhiyallahu taala hina qadima yang dalam sandingi qadima teko sapa Sayyidina Hasan alal Madinati ing atas Madinah wa kana lan ana sapa Hasan al-Basri ku yajtami kumpul sapa Hasan al-Basri bi Ali radhiyallahu anhu kalawan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina khamsa marratin kalawan 5 pira-pira ambalan wa ta'ala dawaaken sapa Syekh Jalaluddin As-Suyuti fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono cerita atau istidlal ungkapan atau dalil bi juz'in yang dalam juzuk lahu bagian ya lahu kedua Jalaluddin As-Suyuti allafahu kang arang sapa Jalaluddin As-Suyuti bi bayani sihhati yang dalam mertelaaken sahih lubsil khirqati nganggo khirqah al-qadiriyah war rifaiyah was suhra wardiyah farajihu mongko murajaah sapa sira ing iki juzuk wallahu a'lam. Kultu fa'alima kultu ngucap sapa ingsun Syabdul Wahab Asy'arani fa'alima maka den kawruhi apa anassanada talqini apa temenestune sanate talqin walubsal khirqati walubsil khirqati lan nganggo khirqah kana iku ana sapa as-salafu salaf iku yatanawalunaha iku padha nganggo sapa salaf ing sanad talqin walubsal khirqah fima bainahum fima ing dalam barang ya bainahum kang tetep ing dalam antarane salaf min ghairi subutin kelawan tanpa ketetapan min tariqil muhaddisin saking jalure pira-pira ahli hadis ihsanan krono gawe bagus lidzonni maring sangkaan bi salafihim kelawan salafe salaf hatta jaa sehingga teko sapa al-Hafidz Ibnu Hajar wal Jalalus Suyuti lan Jalaluddin As-Suyuti wa man wong wafaqahuma kang nyocoki sapa man ing Jalaluddin As-Suyuti lan ing Al-Hafidz Ibnu Hajar fasahahu mongko ngesahihaken sapa jamaah sama Al-Hasani ing kerungune Sayyidina Hasan bin Ali Al-Basri ya bin Ali saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa usulul nyambungaken sapa ulama as-sanada ing sanad bihima kelawan Sayyidina Ali Sayyidina Hasan lan Sayyidina Ali fala tastagrib mongko aja gawe aneh sapa sira ya akhi dulur ingsun tawaqqufa ba'dil muhaddisin ing mandek sebagian ahli hadis fitisali sanad ing dalam nyambung sanad bilubsil khirqati kelawan nganggo khirqah fa innahu mongko tamenestuhune ba'dul muhaddisin iku ma'dzurun iku den maafkan bidzalika ing dalam mengkono-mengkono tawakuf liusri istikhraji dzalika krana susai sulite mengkono ngetokaken mengkono-mengkono pembahasan min kutubil muhaddisin saking pura-pura kitab ahli hadis ala ghalibi sufiyati yang atase kaprai para ahli sufi rahimallahu rahimahum mugi-mugi ngrahmati sapa Allah al-Hafidz Ibnu Hajar ing al-Hafidz Ibnu Hajar wal Jalalus Suyuti lan Imam Jalaluddin As-Suyuti fi tabinihima yang dalam mertelaane Al-Hafidz Ibnu Hajar lan Imam Suyuti ittisal sanadi ing sambungi sanad bidzalika kelawan kono sanad atau silsilah ringkasnya bela ini bahasanya rada itu jadi apa silsilah yang ada di dalam thariqah itu kan ada penyebutan Imam Hasan Basri ya kan yang beliau mengambil thariqah dari Sayyidina Ali. Nah ini sebagian ahli hadis mengingkari Sayyidina Hasan al-Basri itu nggak pernah ketemu dengan Sayyidina Ali sehingga nggak mungkin Hasan al-Basri ini mengambil thariqah atau mendapatkan talqin dzikir dari Sayyidina Ali gitu. Itu komentar dari sebagian ahli hadis kan? Nah kalau dari kalangan ahli sufi karena di dalam silsilah mereka itu selalu ada penyebutan Hasan al-Basri dari Sayyidina Ali atau udah selesai husnudon mau menurut ahli hadis itu mau disahkan atau tidak disahkan gak masalah karena dasarnya adalah husnudon kepada para ulama-ulama ahli thariqah bahwa sanad mereka ya nyambung gitu meskipun menurut ahli hadis itu tidak nyambung gitu ya itu pertama. Nah terus yang kedua mengenai komentar dari hadis yang disebutkan oleh atau riwayat dari Imam Ahmad, Al-Bazzar dan At-Tabarani di situ Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya sebelum beliau mentalqin dzikir kepada para sahabatnya ya. Beliau bertanya, apakah di sini ada orang yang asing
Artinya orang Yahudi, orang Nasrani ada nggak? Kalau memang nggak ada, udah tutup pintu di sini. Kalian dengarkan omongan saya, angkat tangan kalian, terus ucapkan la ilaha illallah. Itu yang ditalkin tadi. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya urusan thariqah, terutama yang berkaitan tentang ilmu hakikat, itu dasarnya adalah rahasia. Artinya jangan dibuka-buka mengenai misalnya nih, ya Amaja, ya kan? Nikahnya tahun 2024 misal, ya kan, dan usul ke Allah Ta'ala itu juga di tahun tersebut. Nah ini nggak boleh nih disampaikan ke banyak orang, ya kan? Kenapa? Ya karena ketika yang mendengar itu tidak mengimani ilmu hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, buyar nanti, artinya dia akan menjadi orang yang celaka. Nah, sehingga ilmu thariqah atau dasar ilmu hakikat itu tidak boleh diberikan kepada sembarangan orang. Takut ketika seseorang atau orang lain mengingkari ilmu hakikat tersebut, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gitu. Nah tadi menyambung yang tadi, karena dasar dari kalangan ahlu sufi itu husnudon kepada salaf mereka, sementara sebagian ahlu hadis mengingkari pertemuan antara Sayyidina Hasan al-Basri dengan Sayyidina Ali. Nah ternyata ada dua tokoh ulama besar, yang satunya adalah Jalaluddin As-Suyuti dan yang kedua adalah Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah itu yang nyusun kitab Bulughul Maram ya, kalau Satirpan Asqalani ya. Kalau Imam Suyuti itu Tangkihul Qol tah, Tangkihul Qol saya tak. Imam Suyuti ya, Imam Suyuti itu mah ya, Tangkihul Qol ya. Tangkihul Qol, Imam Suyuti Al-Hafidh itu, Pak. Terus Bulughul Maram kalau Al-Hafidh Ibnu Hajar mah ahlu hadis, jadi syarah dari Sahih Bukhari beliau punya gitu. Ya intinya dua ulama ini yang menjelaskan secara sedetail-detailnya mengenai bahwa Sayyidina Hasan al-Basri itu memang benar-benar bertemu dengan Sayyidina Ali. Kejadian apa? Ya karena ketika Hasan al-Basri ini memang dulunya beliau disusui oleh salah seorang istri dari Rasulullah SAW, kalau nggak salah Ummu Habibah itu. Nah kemudian setelah gede, ya jadi Hasan al-Basri ini anak dari seorang budak, Hasan bin Abdul Hasan Yasar tah kalau nggak salah namanya itu. Kemudian setelah gede datang ke Madinah di masa Sayyidina Utsman. Di masa Sayyidina Utsman ketika menjadi khalifah, kan tetap sholat jamaahnya itu di masjid aja, di Masjid Nabawi. Nah beliau setiap jamaah pasti menghadiri, setiap sholat fardu, jamaah sholat fardu pasti beliau itu menghadiri. Gitu. Begitu juga dengan Sayyidina Ali. Ya otomatis itu merupakan salah satu dalil terkuat bahwasannya Hasan al-Basri itu bertemu dengan Sayyidina Ali. Boro-boro dengan Sayyidina Ali, dengan Sayyidina Utsman saja beliau sampai tahunan sholat jamaah dengan beliau. Sehingga di situ bisa dipastikan bahwa Sayyidina Hasan al-Basri itu memang benar-benar bertemu dengan Sayyidina Ali dan ditalkin dzikir oleh Sayyidina Ali. Sehingga hal inilah yang memperkuat bagi kalangan para ahli tasawuf mengenai sanad mereka tentang ketersambungan sanad atau silsilah thariqah dari guru-guru mereka bersambung kepada Sayyidina Hasan al-Basri, kepada Sayyidina Ali, kepada Rasulullah SAW, yaitu mengenai hadis tentang talqin dzikir la ilaha illallah. Qultu fa'ulima wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sebelum itu barangkali ada pertanyaan atau diskusi ataupun yang lain, mangga. Capek itu tadi ngomong baik. Bener sejam. Nah, mangga. Nah, kumaha? Atuh beak waktunya lah. Baik kita berarti gaduh.
Jadi dibaca ku hadis dibaca deui gitu tah. Misal ketijan, aku aleman. Atuh habis waktuna. Atuh pasti. Ayo, bisa ada yang nanya pertanyaan apa kayak yang nggak ngerti apa? Ya ada yang diskusikan nggak Kiai? Nggak ada. Biasa nanya Pak ya? Uyang. Enggak sih ya, enggak. Macam tenang, tar ada ulah buru-buru sih, ya di dia. Tenang bahkan harus itu, harus. Atau sabodo lah. Lagi lawan tadi di perkotaan tak. Kalau ininya kuat mah. Tenang. Ininya los. Sok wae. Mun kuat mah. Ulah makruh tak makruh. Ya. Kunon. Ya. Atau beberapa penjelasan, iya hadisna, iya dalilna, iya kitabna, itu kan ada. Hadisna mah aya kan. Kan tadi keterangannya dari hadis itu Rasulullah ditalkin, Sayyidina Ali ditalkin oleh Rasulullah, ya kan, la ilaha illallah 3 kali dengan suara yang keras. Jadi itu dalil. Bisa aya nu naroskeun ka geus datang bae ka dieu ke dijelaskeun ke kitabna segala macem tah. Oke? Atunya lain ayat teu tanyaan non ke diskusi nya kayak ayat tenang ulah buru-buru santai baik buru-buru ntar juga ada itu keterangan mengenai di belakang nanti ada tenang baik episode selanjutnya udah sering dijelasin padahal tuh di majelis itu nggak sawah ya intinya zikir yang keras itu untuk melembutkan hati kita yang masih keras, intinya seperti itu mah kayak semacam ilustrasi gitulah, ilustrasi betul. Nah nanti ketika ada satu kondisi di mana seseorang itu nggak boleh keras, kapan? Nanti tunggu ngaji bae lah. Nanti namun dia supaya penasaran. Itu beda lah. Atau kau menebus dosa, thoriqoh menuju Allah. Atau kau menebus dosa. Jadi kalau atakoh itu kan kalau dari arti bahasa atakoh kan memerdekakan ruhnya orang yang sudah meninggal. Takut ruh itu atau khawatir ruh itu terpenjara oleh dosa-dosanya sehingga dibebaskanlah ini si orang yang ruhnya orang yang meninggal tadi. Nah kalau Thoriqoh kan memang menempuh perjalanan menuju Allah Ta'ala. Konon nggak? Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.